Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siva Agustina, mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital, kelas C3 Manajemen Pemasaran dengan NPM 101217886. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Digital. Di sini saya akan membahas mengenai penerapan digital marketing pada perusahaan YMF ID. Pembahasan pertama yaitu mengenai profil perusahaan YMF ID. Pemilik dari perusahaan YMF ID ini yaitu oleh Bu Mulyati Karina dan Bapak Yuda Miftah Farid. Berdiri pada tahun 2021 pada bulan September. Fokus di penjualan online di marketplace TikTok sebagai dropship. Sebelum resmi membuka perusahaan ini, awalnya merintis menjadi dropship dengan penjualan di marketplace Shopee. Fokus pada produk pakaian wanita, terutama pada produk pakaian gamis. Alasannya karena dominan pada dasarnya wanita lebih sering berbelanja. Selanjutnya yaitu mengenai digital marketing yang diterapkan oleh perusahaan yaitu melalui TikTok Affiliates. Pemanfaatan TikTok Affiliate memungkinkan pemasar untuk mempromosikan produk melalui konten kreator TikTok. Dengan program affiliate ini, setiap kali penonton membeli produk melalui tautan kreator, kreator mendapatkan komisi. Peneliti menemukan bahwa konten video TikTok yang menarik dan autentik sangat efektif dalam meningkatkan awareness produk dan merek. Video yang kreatif dan personal mampu menarik perhatian penonton di TikTok. Selanjutnya yaitu mengenai kekurangan perusahaan dalam penerapan digital marketing. Yang pertama yaitu kurangnya konsisten konten. Kemudian strategi kontennya kurang spesifik. Kemudian kurang memanfaatkan data. Dan yang terakhir evaluasi dan optimalisasi terbatas. Nah, berikut solusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan performa digital marketing perusahaan. Pada permasalahan tadi yang pertama yaitu kurangnya konsisten konten. Perusahaan dapat membuat kalender konten bulanan atau tahunan untuk menjaga konsistensi. Dengan membuat kalender konten, perusahaan dapat merencanakan dan menjadwalkan konten apa yang akan dipublikasikan setiap minggu atau bulan. Ini akan membantu menjaga konsistensi postingan, sehingga audiens selalu mendapatkan konten baru secara teratur. Kalender konten juga membantu mengintegrasikan berbagai kampanye dan tema yang ingin diangkat. Permasalahan kedua mengenai strategi konten yang kurang spesifik. Perusahaan harus menganalisis data demografi dan preferensi audiens untuk membuat konten yang lebih spesifik dan personal. Dengan menganalisis data analitik seperti demografi, usia, gender, lokasi, dan preferensi audiens atau jenis konten yang paling diminati, perusahaan dapat membuat konten yang lebih spesifik dan personal. Konten yang disesuaikan dengan minat audiens akan lebih menarik perhatian dan meningkatkan engagement. Perusahaan dapat menggunakan tools analitik seperti Google Analytics atau analitik TikTok untuk mengumpulkan data ini. Pada permasalahan yang ketiga yaitu kurang memanfaatkan data. Perusahaan harus mengoptimalkan konten, iklan, maupun strategi berdasarkan data analitik. Setelah mengumpulkan data analitik, perusahaan dapat mengoptimalkan konten, iklan, dan strategi pemasaran mereka berdasarkan insight yang diperoleh. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa video berdurasi pendek lebih diminati, perusahaan dapat memproduksi lebih banyak konten seperti itu. Atau jika suatu jenis iklan tertentu lebih efektif, perusahaan dapat memprioritaskan penayangan iklan tersebut. Dan yang terakhir, evaluasi dan optimalisasi terbatas. Perusahaan harus mengadakan evaluasi secara berkala untuk mengukur pencapaian.
penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi performa digital marketing mereka secara berkala, misalnya setiap bulan atau kuartal. Evaluasi ini meliputi pengukuran metrik seperti engagement, klik tautan, konversi penjualan, dan yang lainnya. Dengan melakukan evaluasi, perusahaan dapat mengidentifikasi strategi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Hasilnya dapat digunakan untuk terus mengoptimalkan strategi digital marketing di masa mendatang. Dengan menerapkannya solusi-solusi yang diberikan, diharapkan perusahaan dapat mengatasi kekurangan dalam penerapan digital marketing. Perusahaan juga bisa meningkatkan efektivitas kampanye serta mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih baik. Yang terakhir, di sini saya akan menarik kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, yaitu konten video TikTok yang menarik dan autentik sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran produk dan merek. Video yang kreatif dan personal mampu menarik perhatian penonton TikTok. TikTok telah menjadi salah satu platform media sosial yang paling populer saat ini, terutama di kalangan anak muda. Konten dalam bentuk video pendek yang menarik maupun kreatif maupun autentik sangat diminati oleh pengguna TikTok. Peneliti ini menunjukkan bahwa konten semacam ini sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran penonton terhadap suatu produk ataupun merek yang dipromosikan. Video yang dibuat dengan kreativitas tinggi dan sentuhan personal dari kreator akan lebih mudah menarik perhatian dan mendapatkan engagement dari penonton. Selain itu, konten yang autentik dan menampilkan sisi kemanusiaan dari kreator juga lebih mudah diterima dan dipercayai oleh penonton. Kemudian yang kedua, adanya fitur link in bio dan toko TikTok ataupun TikTok Shop. Itu memudahkan penonton untuk langsung membeli produk yang dipromosikan oleh kreator. Ini secara signifikan dapat meningkatkan minat beli konsumen. TikTok telah menghadirkan fitur-fitur yang memudahkan pengguna untuk melakukan pembelian langsung dari konten yang ditampilkan. Pertama, yaitu fitur link in bio. Memungkinkan kreator untuk memasang tautan di dalam profil mereka yang dapat diarahkan ke situs web atau toko online penjual. Selain itu, TikTok juga meluncurkan fitur TikTok Shop yang memungkinkan penjual untuk membuat toko online langsung di dalam aplikasi TikTok. Penonton juga dapat menjelajahi dan membeli produk dengan mudah tanpa harus keluar dari aplikasi. Kedua fitur ini memberikan kemudahan bagi penonton untuk bertindak setelah melihat konten promosi produk dari kreator yang mereka ikuti. Mereka hanya perlu mengklik tautan ataupun mengunjungi toko di dalam aplikasi untuk melakukan pembelian. Hal ini secara signifikan dapat meningkatkan minat beli konsumen dan mengkonversi penonton menjadi pelanggan. Dengan memanfaatkan kekuatan konten video menarik di TikTok dan kemudahan belanja melalui fitur-fiturnya, perusahaan dapat mencapai peningkatan kesadaran merek, engagement, dan penjualan secara efektif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penerapan digital marketing pada perusahaan YMF ID. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menyampaikan pembahasan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.